Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai akad ijarah. Dalam video ini yang akan saya jelaskan yang pertama mengenai pengertian ijarah, kemudian yang kedua mengenai dasar hukum ijarah, dan dalam dasar hukum ini ada tiga, berlandaskan Al-Quran, berlandaskan pada hadis, dan juga berlandaskan pada ijma'. Kemudian yang ketiga yang akan saya jelaskan mengenai rukun dan syarat. Kemudian yang keempat membahas mengenai implementasi ijarah pada lembaga keuangan. Baik, langsung saja kita bahas yang pertama mengenai definisi dari ijarah. Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dengan waktu tertentu dan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Atau dalam hal ini juga paling sering dikatakan adalah sewa menyewa terhadap satu barang ataupun jasa. Selanjutnya membahas tentang dasar hukum dari akad ijarah, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surah Al-Qasas ayat 26, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja dengan kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Kemudian ayat yang kedua, Quran surah Al-Baqarah ayat 233, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, dari ayat tersebut didapatkan penjelasan mengenai yang pertama itu seseorang yang membutuhkan jasa dengan bayaran tertentu. Kemudian yang kedua yang perlu kita garis bawahi itu adalah apabila kamu memberi bayaran yang patut. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan karena adanya upah. Nah, dalam kasus ini termasuk dalam akad sewa menyewa. Selanjutnya dasar hukum berdasarkan hadis Rasulullah, di mana diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya Rasulullah berbekam kemudian memberikan upah pada tukang bekam itu. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Kemudian berdasarkan ijma', di mana Ibnu Rashid mengatakan dalam bukunya Bidayatul Mujtahid, sungguh ijarah itu diperbolehkan oleh semua fuqaha Ansar. Sebagaimana perkataan dari Ibnu Qudamah bahwa seluruh ahli ilmu di segala zaman dan tempat telah bersepakat bahwa diperbolehkannya transaksi sewa menyewa. Nah, selanjutnya membahas mengenai rukun dan syarat dari ijarah. Adapun rukun ijarah itu yang pertama pihak yang menyewa, yang kedua pihak yang menyewakan, kemudian yang ketiga benda yang diijarahkan, dan yang keempat ijab dan qabul. Adapun syaratnya diantaranya itu yang pertama syarat terjadinya akad. Dalam hal ini berkaitan dengan orang yang melakukan akad, yaitu berakal, mumayyit, dan juga balik. Kemudian yang kedua syarat pelaksanaan, berkaitan dengan barang yang disewakan harus milik pribadi, bukan milik orang lain. Kemudian yang ketiga syarat sah dari akad ijarah ini ada beberapa, yaitu yang pertama adanya unsur sukarela dari orang yang melakukan akad. Kemudian yang kedua manfaat barang atau jasa yang disewa itu harus jelas. Kemudian yang ketiga objek sewa harus dapat dipenuhi dan juga dapat diserahkan. Kemudian yang keempat manfaat barang atau jasa yang disewakan itu hukumnya mubah dan tidak boleh menyewa jasa dalam niat yang negatif, misalnya dalam rangka melakukan pembunuhan. Kemudian larangan menyewa jasa yang dimana bukan kewajiban orang tersebut. Misalnya kita menyewa seseorang untuk melaksanakan sholat untuk kita. Kemudian yang keenam, orang yang menyewakan tidak diperbolehkan melakukan pengambilan keuntungan atas jasanya tersebut, karena dalam hal ini sepenuhnya itu milik penyewa.
Yang ketujuh, itu manfaat barang ataupun jasa itu sebagaimana yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, syarat keempat dari akad ijarah adalah syarat mengikat. Syarat mengikat ini ada dua. Yang pertama, barang yang disewakan itu harus tidak boleh ada cacat. Apalagi cacat dari barang tersebut menghilangkan fungsinya. Kemudian yang kedua, terhindar akad dari unsur yang dapat membatalkan ijarah. Akhir, implementasi ijarah pada lembaga keuangan syariah. Nah, dalam hal ini, misalnya nasabah mengajukan pembiayaan ijarah kepada pihak bank. Kemudian pihak bank menyewakan barang yang diinginkan nasabah tersebut kepada nasabah. Nah, setelah mencapai kesepakatan antara pihak bank dan juga pihak nasabah ini, nasabah diwajibkan memberikan jaminan yang dimiliki. Setelah akad ijarah ini berakhir, pihak nasabah akan mengembalikan barang yang dia sewa dari pihak bank. Apabila akad ijarah itu telah berakhir, maka nasabah mengembalikan barang sewaan tersebut kepada pihak bank. Dan apabila barang ini milik bank, maka bank akan menyewakan barang tersebut kepada pihak nasabah yang lain. Akan tetapi jika barang ini bukan milik bank, justru pihak bank menyewa barang ini di tempat yang lain, maka setelah ijarah berakhir antara bank dengan nasabah, maka bank akan mengembalikan barang tersebut kepada si pemilik barang. Saya kira itu membahas mengenai akad ijarah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.